Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Eh, ya terima kasih Ibu sudah eh, membantu saya dalam pelaksanaan observasi di kelas nanti Bu. Eh, Sebelum Ibu melakukan praktek pembelajaran di ruang kelas pada hari ini Bu, saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan ke Ibu terkait tentang observasi ini yang barangkali Ibu akan melaksanakannya dalam beberapa hari ke depan begitu Bu. Yang pertama sekali Bu, kira-kira Ibu akan mengajar di kelas berapa nanti? Saya akan mengajar di kelas 6, kebetulan saya wali kelas 6. Begitu Bu, di kelas 6 ya Bu. Kemudian bidang studi yang akan Ibu sampaikan nanti di ruang belajar itu tentang materi apa Bu? Pelajarannya IPAS, materinya tentang rangkaian listrik, yaitu temanya penemuan tokoh dan penemu. Baik, tentang IPAS Bu ya. Ya. Itu Ibu akan menyampaikan pembelajaran nanti di ruang kelas 6, yaitu tentang rangkaian listrik atau penemu daripada listrik itu sendiri Bu ya. Iya Pak. Terima kasih Ibu. Kemudian Bu, tentang tujuan dari pembelajaran ini, karena saya rasa Ibu sudah menyiapkan RBP terkait ini, kira-kira tujuan pembelajarannya apa itu Bu? Tujuan pembelajaran tentang materi ini, dengan mengamati video, siswa mampu mengidentifikasi komponen-komponen listrik melalui gambar dan video yang akan saya sajikan. Siswa mampu mengidentifikasi komponen-komponen listrik melalui gambar atau video yang akan Ibu sajikan Ibu ya. Jadi dengan harapan nanti pembelajaran yang akan Ibu sampaikan di ruang belajar ini tercapai tujuannya seperti yang sudah Ibu buatkan dalam perangkat pembelajaran begitu Bu ya. Iya Pak. Kemudian berikutnya Bu, setelah Ibu memetakan tujuan dari pembelajaran itu sendiri, kemudian apa harapan Ibu terhadap siswa dari tujuan pembelajaran yang sudah Ibu buat ini? Yang akan dicapai yaitu yang pertama pembelajaran yang berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang berpusat pada murid sesuai dengan minat, bakat yang akan saya tentukan nanti mungkin di kelompok. Kemudian menciptakan keaktifan siswa seperti menumbuhkan kreativitas siswa di dalam pembelajaran itu, kemudian rasa tanggung jawab yang besar ketika melakukan kegiatan seperti itu. Baik. Jadi salah satu metode atau strategi yang akan Ibu terapkan nanti di ruang belajar itu adalah pembelajaran berdiferensiasi Bu ya. Terkait tentang area pengembangan yang hendak dicapai dari proses pembelajaran yang Ibu terapkan ini, itu kira-kira apa itu Bu? Salah satunya itu tadi Pak, kreativitas siswa, ya. Kemudian rasa tanggung jawab, kita mengasah siswa sesuai dengan minat dan bakat. Baik Bu, kreativitas siswa, kemudian mengembangkan kemampuan dari peserta didik itu berdasarkan minat dan potensi yang ada pada dirinya begitu Bu ya. Ini sangat luar biasa sekali Bu. Ibu telah memetakan mulai dari tujuan pembelajaran, kemudian area yang akan dikembangkan dalam proses pembelajaran itu, dan strategi yang Ibu persiapkan dalam merancang pembelajaran ini bersama murid di kelas 6 itu apa saja Bu? Ya, strateginya yang pertama saya membuat kelompok sesuai dengan kemampuan siswa yang terutama berdiferensiasi tadi, kemudian mempresentasikan setelah belajar kelompok, mempresentasikan hasil kelompok, dan kemudian ada teknik yang akan saya gunakan
yaitu teknik stop. Teknik stop. Nah, di mana siswa setelah melakukan kegiatan, kemudian mereka diam untuk menumbuhkan konsentrasi lagi, kemudian tarik nafas dan melanjutkan kegiatan. Itu teknik yang akan saya lakukan untuk menumbuhkan konsentrasi kembali. Wah, sangat luar biasa Bu. Strategi ini saya rasa akan memancing motivasi atau semangat belajar murid itu dengan teknik stop yang akan Ibu terapkan nanti Bu ya. Saya rasa diantaranya mungkin berupa ice breaking, ice breaking dan juga penyegaran lah bagi murid untuk kembali mengikuti pelajaran selanjutnya begitu Bu ya. Dalam setelah Ibu memetakan strategi atau persiapan yang akan Ibu terapkan di ruang kelas ini, baik itu berupa membuat kelompok belajar kepada para murid di ruang kelas, dalam penerapan RPP berdiferensiasi ini, kira-kira media atau bahan pembelajaran yang akan Ibu hadirkan kepada murid ini berupa apa, Bu? Yang pertama video yang akan saya putar mengenai komponen-komponen listrik tadi, kemudian gambar, media gambar yang akan mereka amati, komponen listrik apa yang mereka temukan di dalam gambar itu, dan kemudian mereka memberi manfaat pada setiap gambar itu. Maka media yang Ibu sudah siapkan ini tentu akan Ibu terapkan nanti dalam praktek pembelajaran. Yang pertama ada berupa video tadi Bu ya, kemudian ada media gambar dan juga ada meminta para murid untuk melakukan presentasi dari hasil kerja kelompok mereka. Jadi ini sangat luar biasa Bu. Saya juga sangat terpancing untuk mengikuti kegiatan ini bersama Ibu. Artinya menyaksikan Ibu melakukan proses pembelajaran di ruang kelas, dan harapan saya Bu, semoga aktivitas yang akan Ibu lakukan ini bersama murid di kelas 6 mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik Bu ya, sesuai dengan harapan Ibu dan juga tujuan pembelajaran yang sudah Ibu rancang begitu Bu. Jadi kira-kira Bu, kapan bisa Ibu laksanakan untuk proses pembelajaran ini Bu? Proses pembelajaran ini akan saya lakukan kemungkinan hari ini Pak. Hari ini Bu. Iya. Oke Bu. Ya, dengan harapan mudah-mudahan berjalan dengan baik Bu, dan bisa menginspirasi ya terutama kita sebagai guru dan juga rekan-rekan guru kita yang lain, dan ini akan mengembangkan proses kepemimpinan bagi kita sebagai guru yang mudah-mudahan nanti akan menjadi seorang pimpinan pembelajaran begitu Bu ya. Oke, jadi barangkali sampai di sini Bu bentuk daripada proses percakapan kita di pra observasi ini. Mudah-mudahan praktek pembelajaran Ibu nanti di ruang kelas akan berjalan dengan baik begitu Bu ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Oke Bu, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.